Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from Group 2 will present material about linguistics, namely the historical development of linguistics. The first materi is early development of linguistics atau perkembangan awal linguistik. Di perkembangan awal linguistik ini terdapat traditional linguistic. Traditional linguistic adalah segala hal yang mengenai paham, aliran, dan tokoh yang ada pada zaman Yunani kuno hingga zaman Renaissance. Linguistik tradisional memiliki 3 zaman. Yang pertama, linguistik zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman Yunani telah berjalan sekitar kurang lebih 600 tahun. Masalah pokok yang menjadi bahasan studi linguistik pada zaman ini adalah pertentangan mengenai sifat dasar bahasa. Apakah ia bersifat alami dan tidak bisa diubah maknanya, fisis, atau bahasa itu bersifat manasuka yang dapat berubah-ubah maknanya, nomos. Selain itu, pada zaman ini diperdebatkan pula apakah bahasa itu bersifat teratur, reguler, misalnya seperti pembentukan kata jamak boy menjadi boys, girl menjadi girls, atau bahasa itu bersifat tak teratur, irregular, seperti kata bahasa Inggris go menjadi went, write menjadi wrote. Tokoh-tokoh yang muncul dalam pemberian sumbangsi dalam perkembangan ilmu bahasa pada zaman linguistik tradisional di Yunani diantaranya adalah kaum Sofis, Plato, Aristoteles, dan kaum Stoik. Kaum Sofis mulai melakukan studi bahasa dengan melakukan penelitian secara empiris dengan menggunakan ukuran-ukuran, dan mereka juga mengklarifikasi tipe-tipe dalam kalimat berdasarkan makna. Adapun kaum Plato memberikan sumbangan pada ilmu bahasa dalam bukunya berjudul Dialog. Ia menyatakan bahwa bahasa merupakan hasil pemikiran manusia yang terdiri dari anoma dan remata. Anoma yaitu kata benda, nama, dan subjek, sedangkan remata adalah ucapan sehari-hari, verba, dan predikat. Setelah Plato ada lagi Aristoteles, juga ikut memberikan sumbangsi dalam ilmu bahasa. Di antaranya yaitu menambahkan elemen bahasa yang dinyatakan Plato, yang antara lain anoma, remata, sindensmoi atau preposisi, dan konjungsi. Adapun kaum Stoik menambahkan elemen bahasa menjadi anoma, remata, sindensmoi, dan artohoron, yang artinya adverbal kuantitas. Selain itu, mereka juga meletakkan dasar komponen utama dalam studi bahasa diantara mengenai simbol, makna, dan konteks, yaitu sesuatu yang di luar bahasa. Mereka juga yang pertama kali mengenalkan kata kerja pasif dan aktif. Zaman yang kedua yaitu zaman Romawi atau Roman period. Studi bahasa pada zaman Romawi banyak terpengaruh dari zaman Yunani. Tokoh penting dalam perkembangan bahasa pada zaman ini adalah Varro, yang mengeluarkan buku De Lingua Latina setebal 25 jilid dan Presia 18 jilid. Kedua buku menjelaskan mengenai etimologi asal mula kata, morfologi, dan sintaksis. Selanjutnya, buku ini menjadi tonggak utama perkembangan linguistik tradisional Eropa. Zaman yang ketiga yaitu zaman Renaissance. Zaman Renaissance merupakan pembukaan bagi abad pemikiran modern dalam studi linguistik. Hal itu dikarenakan pada zaman ini banyak sarjana yang menguasai bahasa Yunani, Ibrani, Latina, dan Arab. Selain itu, mereka juga mengkaji, menyusun, dan membuat perbandingan terhadap bahasa-bahasa tersebut. Next materi is new development in linguistic atau perkembangan baru linguistik. Di perkembangan baru linguistik ini terdapat linguistik strukturalis. Linguistik strukturalis adalah perkembangan lanjut dari bahasa yang eksis sejak 1857 yang diprakarsai oleh bapak linguistik modern Ferdinand de Saussure. Aliran linguistik strukturalis mendeskripsikan bahasa berdasarkan ciri khas yang dimiliki bahasa tersebut. Selanjutnya berkembang para tokoh penerus linguistik modern,
yang diantaranya berasal dari aliran Praha, aliran glosematik, Bloomfield, dan strukturalis Amerika. Ferdinand de Saussure 1857 sampai 1913 adalah bapak linguistik modern yang mengarang Cours de Linguistique Générale. Dalam buku tersebut tersimpul 4 gagasan penting sebagai berikut. Bahasa dapat ditelah secara sinkronik, yaitu diteliti berdasarkan kurun waktu penggunaannya pada zaman tertentu, dan juga diakronik, yaitu penelitian pada sebuah bahasa yang diteliti dari sejarah penggunaannya hingga masa kini. Yang kedua, perbedaan mengenai langue dan parole. Langue adalah keseluruhan sistem tanda bersifat abstrak yang digunakan sebagai alat komunikasi verbal antar manusia. Sedangkan parole ada realisasi dari langue, sifatnya konkret dan dapat diamati. Yang ketiga, bahasa mengandung sistem tanda linguistik yang bersifat signifian dan signify. Signifian adalah kesan bunyi yang timbul dalam benak manusia, sedangkan signify kesan makna yang merujuk pada objek yang dimaksud. Elemen bahasa seperti fonem, morfologi, dan sintaksis memiliki hubungan yang dinamakan sintagmatik dan paradigmatik. Bersama dengan perjalanan Ferdinand de Saussure, perkembangan ilmu fonologi pun berkembang berkat aliran Praha pada tahun 1926 yang terdiri dari para tokoh linguistik yang bernama Willem Mathesius Nicolai S. Dalam perkembangan fonologi, mereka membedakan dengan tegas fonetik dan fonologi. Yang kedua adalah Bloomfield, strukturalis Amerika. Di Amerika, Leonard Bloomfield dan kawan-kawannya mengembangkan aliran linguistik struktural Amerika. Ciri utama pada aliran mereka yaitu menolak paham mentalistik dalam melihat fenomena bahasa dan memihak pada aliran behaviorisme. Artinya, mereka lebih menekankan penelitian bahasa pada sesuatu yang bisa diamati secara empirik dan mengabaikan makna atau arti. Dan perkembangan para ahli linguistik di Amerika tergabung dalam The Linguistic Society of America, di mana mereka melaporkan hasil kerja mereka dalam majalah berjudul Language. The last material is The Latest Developments in Linguistics, atau perkembangan terbaru linguistik. Perkembangan terbaru linguistik atau bisa juga disebut perkembangan zaman modern linguistik. Pada zaman ini, penelahan bahasa dari segi struktural telah mulai ditinggalkan karena model tersebut dinilai memiliki banyak kelemahan, sehingga para ahli linguistik zaman itu mulai membuat aliran baru dengan nama aliran linguistik transformational yang diprakarsai oleh Noam Chomsky. Ia memberikan gagasan mengenai kaidah transformasi yang menyatakan bahwa terdapat struktur batin dari setiap kalimat, yaitu struktur asal yang tersimpan dalam mental yang kemudian dapat ditransformasikan ke dalam struktur lahir dengan kategori urutan kata yang berbeda-beda. Ilmu linguistik terus berkembang sampai saat ini dengan pengaruh dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya, termasuk aliran linguistik tradisional perkembangan. Juga terjadi pada bidang kajian bahasa yang tidak banyak meliputi aspek gramatikal, namun meluas ke aspek di luar bahasa. Teori terapan mulai muncul ke dalam kajian linguistik, salah satunya menjadi perhatian yaitu linguistik bidang pendidikan terkait pembelajaran bahasa. Maybe that's all we can explain about this material, and the lack of it please apologize. So thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.